Hai hai hai. Pagi, siang, sore, malam semuanya. Kembali lagi bersama saya Gunapi Halim di sini. Hari ini kita ingin bercerita mengapa saya menjadi seorang vegetarian. Sebelumnya ingin saya jelaskan dulu apa itu artinya vegetarian. Vegetarian artinya pola hidup, pola makan tidak makan hewan, tapi hanya makan dari tumbuh-tumbuhan, unsur-unsur tumbuh-tumbuhan. Itu vegetarian. Kalau mau dijabarkan, vegetarian itu banyak jenisnya. Ada vegetarian, ada vegan, ada raw food, segala macam. Intinya kalau pengertian vegetarian itu lebih ke makan tidak makan daging, tapi masih makan telur, minum susu, masih konsumsi telur dan susu. Kalau yang vegan itu tidak konsumsi telur dan susu. Mungkin kalau untuk menjabaran jenis-jenis vegetarian, mungkin kita kesempatan berikutnya kita buat video khusus lagi. Hari ini kita ingin mencerita kenapa saya vegetarian. Jadi saya bervegetarian itu sejak sekitar tahun 1995-an waktu saya masih SMP. Sampai sekarang berarti sudah sekitar 20 tahun lebih, hampir 30 tahun. Saya bervegetarian. Jadi waktu SMP itu masih baru-baru belajar, baru-baru kenal vegetarian, baru belajar ya. Awalnya jujur emang dari Viara, dari aktivis Viara, ada senior yang berceramah soal vegetarian. Dari situ saya mulai tertarik sekali, yaitu adalah Poyan Ade waktu itu yang bercerita. Jadi kesempatan kali ini saya ingin berterima kasih sekali kepada Poyan Ade yang telah membimbing kami untuk bervegetarian. Dari beliaulah saya belajar untuk bervegetarian. Nah, jadi vegetarian saat ini sebenarnya bukan dari kalangan Buddhis saja. Vegetarian sekarang sudah menjadi pola hidup untuk masyarakat umum. Banyak artis-artis yang bervegetarian, orang-orang umum yang menyadari, mencintai, yang cinta hewan, pencinta hewan, pencinta binatang juga bervegetarian. Dan banyak sekali alasan-alasan kenapa orang bervegetarian. Jadi vegetarian udah umum, tidak seperti zaman-zaman dulu 30-40 tahun lalu, mungkin sangat jarang sekali vegetarian. Tapi kalau saat ini justru vegetarian itu sudah umum, sudah lumrah, sudah gampang sekali kita nyari tempat vegetarian dan banyak. Jadi kenapa alasannya kita bervegetarian? Alasan pertama yang paling banyak kenapa orang bervegetarian adalah masalah kesehatan. Jadi banyak sekali tantangan kesehatan, solusinya adalah dianjurkan dokter untuk kurangin konsumsi daging, disuruh vegetarian. Karena dari daging banyak sekali kolesterol segala macam, itu yang menyebabkan sumber-sumber penyakit. Jadi sebelumnya jadi saya ceritakan ini hanya sebagai gambaran mengapa saya vegetarian. Jadi jangan dijadikan kontroversi untuk diperdebatkan. Hanya jangan, semua ada pro dan kontra. Jadi di sini tidak menyatakan mana yang benar dan mana yang salah. Vegetarian benar, yang makan daging salah, atau sebaliknya. Enggak. Ini hanya sebagai pandangan pola pikir kenapa kita bervegetarian. Menjadi wawasan, ya kalau tertarik ikut bervegetarian ya bagus, kalau enggak ya enggak masalah. Bukan berarti, intinya jangan dijadikan kontroversi, jangan dijadikan perdebatan, jangan dijadikan suatu permasalahan. Ini hanya menyampaikan pandangan sih. Enggak 100% benar, tapi ini pandangan kami yang bervegetarian. Ya oke, tadi kenapa vegetarian, pertama alasan kesehatan. Kesehatan. Jadi banyak bilang kalau vegetarian justru nggak sehat, kurang vitamin, kurang tenaga. Kenyataan nggak, vegetarian justru sehat kok. Semua kebutuhan vitamin, semua kebutuhan untuk makanan kita bisa tercukupi dari tumbuh-tumbuhan. Jadi mau protein, mau lemak, mau karbohidrat, semua ada di tumbuh-tumbuhan, semua lengkap justru. Justru yang banyak yang konsumsi yang non vegetarian itu banyak menyebabkan yang tidak sehat. Oke, kita nggak bahas secara panjang lebar kenapa lebih sehat vegetarian, kenapa yang konsumsi itu nggak gitu baik. Tapi intinya dengan bervegetarian, semua kebutuhan makanan vitamin cukup, dan justru vegetarian
lebih sehat. Nah, itu penjelasannya ya, itu pro kontra sih, ada yang bilang vegetarian nggak sehat, ada yang vegetarian sehat. Jadi tapi pilihan kami vegetarian adalah karena vegetarian lebih sehat. Kemudian ada juga yang kedua adalah karena kalau dipelajarin, ada yang mempelajari terus struktur tubuh manusia ini sebenarnya adalah sebagai pengonsumsi yang vegetarian, yang tidak makan daging. Jadi kalau hewan-hewan yang makan daging itu dia punya gigi, giginya itu banyakkan gigi taringnya untuk nyobek-nyobek daging. Sedangkan gigi manusia itu taringnya cuma 4, itu fungsinya cuma untuk mengoyak, jadi bukan untuk nyobek-nyobek daging gitu, tapi untuk mecahin biji-bijian dari gigi taringnya. Jadi gigi depannya, gigi lurus-lurusnya itu justru untuk motong-motong sayur, motong-motong sayur-sayuran, dan di gigi geraham belakang itu untuk ngunyah. Ini struktur gigi pun sudah menunjukkan manusia itu sebenarnya makanan yang dikonsumsi itu adalah tumbuh-tumbuhan. Dari struktur ususnya pun juga sama. Usus manusia itu panjang pencernaan manusia itu bisa 12 kali dari panjang tubuhnya. Jadi 12 kali dari panjang tubuhnya cukup panjang. Jadi kalau yang ususnya panjang itu konsumsinya daging, justru daging itu akan terlalu lama di dalam usus, daging itu akan membusuk, justru itu nggak bagus. Nah, kalau binatang hewan yang makan daging itu seperti harimau, itu ususnya cuma 3 kali dari panjang tubuhnya, jadi diproses dalam tubuh mereka nggak lama. Nah, sedangkan manusia panjang ususnya, sama seperti sapi, seperti apa yang makannya tumbuh-tumbuhan, ususnya panjang, jadi emang di makanan yang diproses dalam tubuh itu lebih lama. Lebih cocok dari segi usus, lebih cocok juga untuk vegetarian. Itu sih penjelasannya. Kemudian banyak juga yang bervegetarian itu karena ingin diet, karena ingin kecantikan. Artis-artis tuh sekarang suka diet vegetarian, katanya bisa lebih mulus lah kulitnya, bisa lebih cantik lah. Ya, itu alasan kekinian lah orang bervegetarian. Ada juga alasan yang keempat, itu adalah masalah global warming, pemanasan global. Pemanasan global itu sumbangsi terbesarnya bukan dari polusi kendaraan. Justru sumbangsi yang lebih besar adalah dari peternakan. Itu sih penelitiannya ngomong gitu. Saya nggak terlalu ahli dalam itu, cuman pernah mendengar hal tersebut dan saya sampaikan kembali. Kalau ingin dicari, ditelusuri lebih lanjut, silakan, mungkin di Google bisa. Jadi peternakan itu kenapa menyebabkan global warming? Karena satu, untuk membuat satu peternakan itu untuk lahan 1 hektar untuk peternakan, misalnya kita cerita lahan 1 hektar peternakan itu ya bukan sekedar lahan itu yang harus digundulin untuk peternakan itu, tapi justru banyak lagi lahan lainnya untuk digundulin juga untuk dijadikan sumber makanan untuk hewan-hewan ini, hewan ternak ini. Misalkan kita butuh memproduksi 1 kilo daging hewan. Tunggu ya habisin oven ya, nanti Papa selesai rekaman dulu ya, baru kita pergi ya. Lagi rekam. Ya, nanti ya. Jadi misalkan kita butuh 1 kilo daging, kita ingin produksi 1 kilo daging, kita butuhkan daging ini pun butuh makan kan, makannya juga yang dari tumbuh-tumbuhan kan. Nah, itu tumbuh-tumbuhan itu misalnya biji-bijian, kedelai segala macam, itu butuh berapa banyak? Mungkin butuh 5 kilo. Ada perhitungan yang lebih mendetailnya ya, kita ibarat aja lah, untuk menghasilkan 1 kilo daging mungkin butuh 5 kilo tanaman-tanaman, tumbuh-tumbuhan makanannya tadi ya. Untuk supaya tumbuhan itu bisa tumbuh juga kan butuh lahan juga kan. Lahan kan digundulin juga lahannya kan untuk untuk mencukupi kebutuhan makan dari ternak-ternak ini. Jadi peternakan itu membutuhkan lahan yang besar. Seharusnya tumbuh-tumbuhan, makanan-makanan yang tadi bisa untuk makannya ternak ini sebenarnya bisa untuk mencukupin kebutuhan makannya manusia. Nah, jadi intinya peternakan itu boros lahan. Satu, kenapa menyebabkan global warming? Satu, boros lahan ditebang untuk peternakan.
sangat luas sekali. Kemudian kedua ada namanya dari peternakan itu menyebabkan menciptakan memproduksi zat metana. Nah, ini poin pentingnya kenapa katanya vegetarian itu kenapa peternakan itu menyebabkan global warming, karena dari kotoran-kotorannya ternak itu menghasilkan gas metana. Gas metana itulah yang katanya 30 kali lebih kuat daripada karbon dioksida mengikat panas. Jadi kalau gas metananya banyak, justru panas bumi ini terkumpul di situ. Jadi dia nggak keluar panasnya nggak bisa itu. Jadi bumi ini panas karena ada gas metana dari peternakan. Katanya begitu. Cuman ya saya bukan ahlinya di situ. Saya hanya ulang menyampaikan untuk supaya lebih lanjutnya kalau mau dicari mungkin bisa cari di Google. Jadi semoga jangan dijadikan perdebatan. Hanya menyampaikan apa yang saya tahu. Kemudian selain global warming, ya tadi sekilas saya bilang kelaparan dunia kelaparan dunia bisa diselesaikan dengan metode vegetarian. Lahan yang gitu banyak tadi digunakan untuk tanaman, untuk kebutuhan ternak, sebenarnya sudah mencukupi untuk kebutuhan manusia seluruh dunia. Jadi jadi ya intinya makanan itu harusnya sudah cukup untuk seluruh dunia daripada dikasih ke ternak. Jadi solusi kelaparan dunia adalah bervegetarian. Ya, kemudian alasan bervegetarian yang keenam adalah pri kehewanan. Karena kita cinta kepada hewan, kita bervegetarian. Jadi kalau Anda kita mengatakan kita cinta hewan, kita penyayang binatang, bervegetarian lah. Karena kalau kita cinta binatang tapi suka sayang nih sama anjing peliharaan, suka sama anjing, suka sama binatang peliharaan, ada piara inilah, piara itulah, tapi kita masih konsumsi saudara-saudara mereka, masih konsumsi daging-dagingan. Ya, gimana kita mengatakan kalau kita cinta binatang? Kalau kita sebagai pecinta hewan, bervegetarian lah. Nah, kemudian alasan ke-7 kenapa bervegetarian, karena hewan-hewan itu sama seperti kita. Jadi alasannya adalah hewan binatang adalah saudara, sama-sama diciptakan Tuhan untuk menempatin dunia ini untuk bersama-sama dengan kita. Ya mereka mungkin kurang akal aja, nggak sama seperti kita, tapi mereka juga sama seperti kita, diciptakan oleh Tuhan untuk berada di bumi ini, bukan sebagai makanan kita. Mereka diciptakan bukan sebagai makanan kita, mereka emang diciptakan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita mengelola bumi ini. Yang intinya adalah kenapa bervegetarian adalah mereka saudara kita, sama-sama diciptakan Tuhan. Kemudian alasan ke-8 adalah alasan cinta kasih, karena mereka sama seperti kita, mereka adalah saudara-saudara kita. Hewan-hewan itu adalah saudara kita. Kita nggak tega kalau mereka itu disembelih, mereka dibunuh. Mereka juga punya perasaan. Mereka sama seperti kita, mereka punya perasaan ketika mereka akan dibunuh, ketika mereka akan disembelih, mereka sedih, mereka takut, sama juga seperti kita. Jadi alasannya adalah alasan cinta kasih. Yang ke-9 adalah cinta kasih. Kalau kita memiliki cinta kasih, kita bisa mengasihi semua makhluk, ya bervegetarian lah. Alasan utama sebenarnya saya bervegetarian karena ini satu tadi, cinta kasih. Kita harus mencintai semua makhluk hidup ini, semua ciptaan Tuhan yang berterbangan di udara, yang berjalan di tanah, yang berenang di laut, di air, semua adalah saudara kita. Kita harus mencintai mereka. Mereka juga mempunyai perasaan sama seperti kita. Kemudian yang ke-9 adalah function. Alasan vegetarian adalah function. Jadi kalau orang suka function atau melepaskan hewan, melepaskan makhluk hidup, misalnya beli burung tuh terus dilepasin burungnya, beli ikan tuh terus ikannya dilepasin lagi ke laut, ke sungai, atau beli kura-kura dilepasin lagi ke tempatnya. Itu function. Function seperti itu sebenarnya kurang tepat, karena burung-burung yang dilepaskan itu, yang dibeli itu sengaja ditangkap untuk
Ya karena mereka yang tukang jualan tahu kita butuh burung untuk dilepaskan. Jadi mereka sengaja nangkap burung, dimasukin ke sangkar, ditunjukin ke kita beli, kita lepaskan lagi burung itu. Jadi ada dalam prosesnya itu ya ada justru membuat yang harusnya mereka sudah bebas dibuat tidak bebas, ditangkap baru kita bebaskan. Jadi sengaja untuk ditangkap supaya nggak bebas tuh karena kita ingin membebaskan. Jadi sebenarnya sama aja sih, justru mereka harusnya sudah bebas di udara, sudah bebas di kehidupannya, sengaja ditangkap untuk kita lepaskan. Sebenarnya kalau kita nggak mau itu kan kita nggak mau function, sebenarnya mereka udah bebas. Kalau kita nggak mau melakukan itu, justru mereka harusnya udah bebas. Jadi function yang lebih tepat adalah dengan cara kita bervegetarian. Dengan bervegetarian secara nggak langsung kita udah membebaskan mereka. Kita nggak makan mereka, kita udah melakukan function namanya. Itu alasan-alasan kenapa bervegetarian. Yang poin paling pertama tadi adalah yang kenapa dari semua itu, dari 9 yang saya jelaskan, yang paling mendasar saya bervegetarian adalah karena cinta kasih. Karena kita mencintai semua makhluk, kita ingin semua makhluk itu berbahagia karena mereka sama seperti kita. Mereka punya perasaan, mereka juga pengen hidup, mereka adalah saudara-saudara kita. Itulah kenapa saya bervegetarian. Ya ada sedikit kalau yang percaya sama karma, kita boleh percaya sama karma. Ada yang namanya karma, kita makan hewan itu waktu dipotong, disembelih, mereka juga takut, mereka juga sedih, mereka juga punya keluarga, mereka sama seperti kita, mereka ada ketakutan. Nah dari ketakutan itu, nah ini berhubungan dengan kesehatan. Ketika takut, manusia pun ketika takut mereka keluarin satu hormon gelisah, itu ada nggak ingat nama hormonnya apa, bukan ahlinya. Intinya hormon itu, zat itu berupa racun. Nah itu kalau ketika hewan itu ngeluarin zat itu sama seperti manusia ngeluarin zat itu, ada racunnya. Dan racun itu kalau kita konsumsi ya tidak bagus untuk kesehatan. Itu salah satu yang berhubungan dengan kesehatan tadi. Nah ini kalau berhubungan dengan karma ya, kita percaya sama suatu energi, suatu kekuatan. Mereka ada kekuatan ketidakberdayaan mereka ketika disembelih, ketika kesedihan mereka ketika ingin dibunuh itu menciptakan satu energi ketidakpuasan. Itu mereka tidak puas, mereka ketidakberdayaan mereka, energinya itu terkumpul, yang selama ini selalu terkumpul. Energi itu merupakan energi negatif yang tidak bagus untuk lingkungan kita. Disitulah ya katanya itulah ada yang namanya karma. Ya bukan berarti kita makan daging besok daging itu makan kita, nggak segitunya ya. Bisa dibilang sekarang mereka menuntut balas dengan ya ini antara ya boleh di jangan diperdebatkan, oke. Intinya jangan diperdebatkan. Jadi dari energi negatif mereka itu, energi ketidakberdayaan mereka itu, mereka menuntut balas. Makanya sekarang ada namanya penyakit flu babi, flu burung, sekarang ada COVID-19 yang saat ini. Ya semuanya kalau diteliti semuanya bersumber dari hewan, dari binatang, bukan dari tumbuh-tumbuhan. Jadi sebenarnya secara nggak langsung itulah penuntutan balas dari balasan dari mereka, dari hewan tersebut. Ya itu yang fanatik menyambungkan itu semua. Ya boleh dipercaya, boleh enggak. Intinya jangan dijadikan kontroversi, jangan diperdebatkan, jangan terlalu diperdebatkan lah. Semua punya pemikirannya. Begitu dengan kami yang bervegetarian, begitu dengan saya yang bervegetarian. Saya meyakini hal tersebut. Yang terutama kenapa kita bervegetarian, kita ingin menciptakan lingkungan yang lebih baik, kita ingin menyelamatkan dunia dari global warming tadi, dari cinta kasih tadi, dari menciptakan energi positif yang ada di dunia.
Ya, secara itulah alasan-alasan saya untuk bervegetarian. Semoga video ini bermanfaat. Yang mendengar kalau bisa bervegetarian ya bagus, kalau enggak ya semua keputusan masing-masing. Tidak ada istilahnya, hanya membuka wawasan. Semoga wawasan terbuka. Semoga bermanfaat. Mohon tidak diperdebatkan, tidak jadi kontroversi. Semoga dunia menjadi lebih baik. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, thank you. Sekali lagi, thank you VNAD yang telah membimbing saya menjadi seorang vegetarian. Thank you semuanya. Oke, like, share, and comment. Thank you.